Manchester City kembali tidak diperkuat Jack Grealish saat mereka menghadapi Sporting Lisbon di babak 16 besar Liga Champions pada Rabu dini hari. Pemain internasional Inggris tersebut telah melewatkan laga saat Manchester City menang 4-0 atas tuan rumah Norwich pada hari Sabtu, setelah terulangnya masalah tulang kering yang dideritanya di Aston Villa musim lalu. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengatakan bahwa cederanya tidak serius, namun Jack Grealish masih belum dapat dimainkan bersama dua pemain lainnya di laga tandang ini. Dia lebih baik, tetapi untuk besok dia tidak tersedia bersama dengan Cole Palmer dan Gabriel Jesus, kata Guardiola seperti dikutip dari BBC Sport. Sedangkan Gabriel Jesus tidak tampil sejak mengalami cedera saat menjalani tugas internasional bulan lalu memperkuat timnas Brazil. Sementara Palmer yang berusia 19 tahun masih mengalami cedera kaki. Pemuncak klasemen Liga Inggris ini berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari hasil runner-up musim lalu dan memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya tahun ini. Untuk melakukan lebih baik dari musim lalu tidak mudah, tetapi kami senang dan senang berada di kompetisi ini pada tahun ini lagi, ujar Guardiola. Saya tahu betapa pentingnya Liga Champions, kami tidak dapat menyakalnya, tetapi kami menganggap setiap pertandingan Liga Premier dengan serius. Dan Anda melihat bagaimana kami berperilaku melawan Norwich. Itu adalah bukti terbaik bahwa kami melakukannya di setiap pertandingan, tidak hanya di Liga Inggris, pungkas Pep Guardiola. Sporting Lisbon akan menjamu Manchester City pada leg pertama 16 besar Liga Champions 2021, Rabu 16 Februari 2022. Pertandingan di Stadio José Alvalade ini merupakan kick-off jam 3 dini hari. Sporting adalah runner-up grup C, wakil Portugal berada di belakang Ajax Amsterdam, di atas Borussia Dortmund dan Besiktas. Sementara itu City adalah juara grup A, sang wakil Inggris finish di atas PSG, RB Leipzig, dan klub Brugge. Sebelum ini Sporting dan City baru pernah bertemu di babak 16 besar Liga Eropa 2011-2012. Waktu itu Sporting sukses mengalahkan City lewat keunggulan gol tandang dalam agregat 3-3, 1-0 kandang, 2-3 tandang. Kali ini Sporting dan City kembali bertemu di babak 16 besar, tapi di level kompetisi yang berbeda. Selain itu musim ini juga tak ada aturan gol tandang. Di atas kertas City lebih difavoritkan, namun status sebagai underdog justru mungkin buat Sporting jadi lawan yang berbahaya. Di liga masing-masing akhir pekan kemarin, Sporting dan City meraih hasil yang cukup berbeda. Sporting bermain seri 2 sama dengan Porto, padahal unggul 2-0 terlebih dahulu lewat gol-gol Paulinho dan Nuno Santos. Sementara itu City mengejar tuan rumah Norwich 4-0 melalui 1 gol Phil Foden dan hat-trick Raheem Sterling. Dalam laga-laga kandang di fase grup musim ini, Sporting dihantam Ajax Amsterdam 1-5, tapi kemudian sukses menumbangkan Besiktas 4-0 dan Borussia Dortmund 3-1. Sementara itu bentuk tandang kota cukup mencemaskan. City takluk 0-2 dari PSG, menang 5-1 atas klub Brugge, dan menyerah 1-2 lawan RB Leipzig. Sporting adalah tim yang kompetitif dan bisa menjadi lawan yang sangat merepotkan. Kota harus waspada jika ingin mengingat pahit musim 2011-2012 kembali terulang. Manajer Manchester City Pep Guardiola sama sekali tak menampik bahwa sangat sulit untuk menjaga ruang ganti agar selalu harmonis di tengah ketatnya persaingan di dalam tim. Namun Guardiola mengaku bersyukur lantaran para pemainnya memiliki jiwa yang kompetitif. Bukan rahasia lagi bahwa dalam 4 tahun terakhir Manchester City begitu mendominasi sepak bola Inggris, bukan hanya karena faktor keberadaan Pep Guardiola, namun sederet bintang top dunia membuat The Citizen menjadi tim yang sangat sulit untuk disaingi. Meski demikian, Guardiola mengakui bahwa tak mudah bagi dirinya untuk menjaga kondisi ruang ganti bisa terus harmonis di tengah persaingan di dalam tim yang sangat ketat. Namun di sisi lain, sang manajer bersyukur para pemainnya memiliki jiwa yang kompetitif serta mampu menjaga kekompakan. Target utamanya adalah memiliki harmoni yang luar biasa. Keharmonisan di tim kami saat ini luar biasa. Terima kasih kepada para kapten dan untuk banyak alasan, ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Manchester City. Kami selalu memiliki harmoni yang baik di dalam tim. Jika tidak, kami tidak akan memenangkan apa yang telah kami menangkan sejauh ini. Ketika pemain baru tiba,
ada waktu untuk beradaptasi. Saya tidak pernah memiliki masalah dengan tim, ujar Guardiola. Kontrak Raheem Sterling di Manchester City masih menjadi teka-teki. Hal itu karena kontrak pemain Manchester City itu akan habis pada musim depan. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak penyerang timnas Inggris tersebut. Bos Manchester City Pep Guardiola mengatakan bahwa tidak ada yang meragukan betapa pentingnya Raheem Sterling bagi skuad tim utamanya. Akan tetapi semuanya tergantung keputusan klub The Citizen, apakah hendak memperpanjang kontrak atau memutus kontraknya. Pada saat ini ia telah dikaitkan dengan transfer di tempat lain. Raheem Sterling telah bekerja kembali ke line up awal Guardiola. Dia mencatatkan 3 pertandingan terakhir saat menang di Norwich City pada Sabtu malam. Sedangkan sepanjang Liga Premier musim ini, dia telah mencatatkan 10 gol, jumlah yang cukup baik di mata Pep Guardiola. Spekulasi terus berlanjut bahwa pemain internasional Inggris pada akhirnya akan menerima tantangan baru dari Stadion Etihad. Tetapi Guardiola telah membicarakan status pemain berusia 27 tahun itu sebagai pemain kunci. Sebagaimana dikutip oleh Manchester Evening News, pelatih kebangsaan Spanyol itu mengakui betapa pentingnya Sterling. Tidak ada yang meragukan betapa pentingnya itu. Dia telah menunjukkannya. Apa yang saya inginkan adalah untuk besok dan lusa. Dia dan semua pemain bermain dengan baik. Jika kita menghitung jumlah permainan yang dia mainkan sejak kita bersama, itu banyak. Dia adalah pemain kunci. Di masa depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi, karena klub yang memutuskan. Klub sepanjang waktu, mereka memperpanjang kontrak pemain. Saya memberikan pendapat saya, tetapi klub mengambil keputusan sepanjang waktu, ujar Pep Guardiola. Kontrak Sterling saat ini akan berakhir pada akhir 2022-2023. Bernardo Silva memuji kehebatan Pep Guardiola mengelola Manchester City sehingga tim tersebut minim konflik meski dihuni banyak pemain bintang. Silva menganggap Guardiola sebagai pelatih yang komplit, bukan hanya dari sekedar bagus dari segi taktik, melainkan juga mengelola hubungan dengan para pemain secara keseluruhan. Saya tidak akan menyebutkan nama, namun saya pernah dilatih oleh seseorang yang sangat bagus dari segi taktik, namun dalam hubungan antar manusia dia lemah, atau juga sangat bagus dalam hubungan antar manusia, namun sangat lemah dari segi taktik. Saya rasa kekuatan terbesar Guardiola adalah dia pernah jadi pemain di level tinggi, sehingga bisa merasakan situasi para pemain dan juga punya sisi teknik yang sangat kuat, kata Silva seperti dikutip dari Manchester Evening News. Silva mengakui bahwa Guardiola tidak mungkin sempurna, sehingga tentu ada beberapa pemain yang tidak menyukai kebijakan yang dilakukan oleh Guardiola. Tetapi bagi Silva, Guardiola secara keseluruhan mampu mengatur ruang ganti dari Manchester City dengan sangat baik. Dia bisa mengatur segi taktik, hubungan dengan pemain, mengatur ruang ganti. Tentu tidak mudah terlebih bila melakukan hal itu dalam tim sekuat kami. Mayoritas pemain berharga 50-80 juta pound sterling. Dia bisa menjaga para pemain dengan harga tinggi itu tetap tenang, meskipun mereka duduk di bangku cadangan untuk banyak laga. Bahkan tidak pernah ada masalah besar. Saya rasa itu menunjukkan kehebatannya mengatur ruang ganti, kata Bernardo Silva. Saat ini Manchester City kembali punya peluang besar untuk mempertahankan trofi Liga Inggris. Setelah sempat bersaing sengit di awal musim, Manchester City kini punya keunggulan 10 angka dari Chelsea ketika Liga Inggris memasuki pekan ke-21.